Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Amsal 24 ayat 11-12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Tema Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang akan kita lakukan ketika kita melihat seorang buta akan menyeberangi jalan yang ramai? Kita tahu orang buta itu akan menghadapi bahaya tertabrak motor atau mobil. Apakah kita masih berdiam diri dan pura-pura tidak tahu? Sesungguhnya banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berbuat baik, tetapi justru banyak di antara kita yang mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Ya, masih banyak orang yang memilih untuk berdiam diri atau pura-pura tidak tahu supaya tidak dirugikan atau direpotkan dengan berbagai resiko yang terjadi setelah kita menolong orang itu dari mara bahaya. Begitu pula yang terjadi di zaman Raja Salomo. Banyak orang yang tidak peduli terhadap kesusahan atau kemalangan orang lain. Dalam nas renungan kita ini, Salomo yang telah memiliki hikmat dari Allah menasihati orang-orang seperti itu untuk jangan pernah berkata, sungguh kami tidak tahu. Dengan hikmat dari Allah, Salomo mampu menyelidiki apa yang tidak diketahui orang lain. Bahkan ia pun mampu mengatasi perkara di antara dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi tanpa bukti dan saksi. Tetapi Salomo tahu di antara mereka pasti ada yang berbohong. Dengan hikmat Allah, Salomo berhasil memecahkan masalah mereka dan menghukum seorang di antara mereka yang berbohong. Ya, Salomo adalah manusia biasa, namun ia tahu dan mampu menelanjangi kebohongan seseorang. Bukankah Allah jauh lebih hebat daripada Salomo? Bukankah Allah yang Maha Tahu sanggup menghukum dan membalas manusia menurut perbuatannya? Allah yang Maha Tahu punya banyak cara untuk mengungkap kasus kebohongan, seperti yang dialami dua mahasiswa yang membohongi dosennya. Mereka terlambat mengikuti kuliah dengan alasan ban mobil mereka bocor. Dosen tersebut memisahkan mereka berdua untuk menanyakan ban mana yang bocor. Mereka masing-masing terkejut dan belum sempat menyamakan jawabannya. Yang seorang menjawab ban depan yang bocor, yang lain menjawab ban belakang yang bocor. Demikianlah Allah yang Maha Tahu memakai dosen tersebut untuk mengajar dan mengganjar mahasiswanya untuk tidak lagi berbohong. Akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk menolong orang lain dari bahaya dan kesusahan. Janganlah kita berdusta atau berbohong dengan pura-pura tidak tahu. Kalaupun kita tidak sanggup menolong karena kekurangan dan keterbatasan kita, setidaknya kita masih dapat mendoakan mereka. Sebaliknya, jika kita sendiri yang mengalami kesusahan dan tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, janganlah khawatir dan putus asa. Percayalah kepada Allah yang Maha Tahu. Meskipun matahari akan lenyap dan malam semakin gelap, namun terangnya tetap bersinar. Keyakinan dan pemahaman seperti itulah yang dapat kita simak dari lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkaulah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu semua pikiran dan perasaan kami, sehingga kami tidak bisa berdusta di hadapan-Mu. Meskipun kami tidak tahu akan hari esok, namun kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Tahu dan yang sanggup menjaga kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.